Like a Hellcat. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran IPS. Pak harap bertemu anak-anak sekalian dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia dengan kompetensi dasar, yaitu menganalisis kronologi, perubahan, dan kesinambungan ruang dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa barat. Dan yang kedua adalah menganalisis kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kita bahas yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa barat. Yang pertama adalah daya tarik Indonesia bagi bangsa barat. Yang kedua itu adalah motivasi 3G atau Gold, Gospel, dan Glory. Dan yang ketiga itu adalah revolusi industri. Yang pertama, daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Jadi Indonesia yang berada di wilayah tropis dengan tanahnya yang subur memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah rempah-rempah, seperti yang gambar yang lampirkan. Jadi rempah-rempah menjadi daya tarik kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Bangsa-bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkannya, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Jadi rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan sebagai bumbu masakan dan juga sebagai obat-obatan. Yang kedua adalah motivasi 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, dan Glory itu merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Gold artinya emas, yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Glory bermakna sebagai kejayaan bangsa. Sedangkan gospel itu adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan juga Amerika Selatan. Yang ketiga adalah revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai dengan tahun 1850 itu merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien. Ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan juga secara cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak lagi. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi.
Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lain, seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa barat untuk melakukan berbagai petualangan. Kita bahas yang kedua, kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama adalah kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Itu pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Nah, ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun ia gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Jadi pada tahun 1512, itu bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Yang kedua adalah ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Yang ketiga adalah kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, itu memimpin ekspedisi ke Indonesia. Jadi pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat pada tahun 1602, didirikan VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Pangeran Jayawikarta atau penguasa bagian wilayah Banten memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada EIC milik Inggris. Tentu kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris EIC itu dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC
dikabulkan oleh Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.